البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, hadis yang ke-620 belum selesai kemarin tuh ya. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, faman arada ayyazural qubur falayazur fa innaha tudzakiruna bil akhirah. Maka barang siapa ingin mengunjungi kubur, sila dia mengunjungi kubur, karena sesungguhnya kubur itu mengingatkan kita pada akhirat. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, riwayat ini tidak disebutkan kecuali dalam naskah Al-Halabi. Ini ada di dalam Sunan An-Nasa'i, bukan di dalam riwayat Muslim. Tayyib. Yaitu apa? Untuk lafaz Nasa'i, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faman arada an yazura falayazur. Saya dulu melarang kalian dari mengunjungi kubur, maka barang siapa ingin mengunjungi kubur, sila dia mengunjungi kubur. Demikian pula dalam riwayat Ahmad. Adapun untuk lafaz yang paling akhir, fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya kubur itu mengingatkan kita pada akhirat. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Adapun untuk riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah, sementara dalam bab kita ini hadisnya siapa? Hadis Buraidah riwayat Muslim. Untuk yang riwayat Muslim dari Abi Hurairah, lafadznya fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Maka kunjungilah kubur, karena sesungguhnya kubur itu akan mengingatkan kita pada kematian. Intinya sama, bahwasanya di antara hikmah untuk mengunjungi kubur, sebagaimana dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, hikmah yang pertama adalah mengingatkan kita pada kematian, agar kita sadar tidak selamanya kita hidup di dunia, maka persiapkan kehidupan setelah mati itu. Setiap orang akan mati, maka rugi orang yang bekalnya buruk. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kepada akhirat, agar kita tahu bahwasanya perjalanan kita di dunia ini tidak berhenti dengan adanya kematian. Kita masih memiliki perjalanan yang jauh lebih panjang. Di alam kubur aja lebih panjang dari alam dunia kita. Belum lagi di akhirat yang kekal. Bukan hanya kekal, seharinya aja 1000 tahun untuk orang yang mukmin. Untuk orang yang kafir seharinya 50.000 tahun. Maka sungguh rugi kalau di dunia dia menyia-nyiakannya dengan perkara-perkara yang buruk-buruk. Sementara akhirat sudah menunggu. Maka ziarah kubur ini akan sangat membantu kita mengingatkan akan adanya safar yang lebih jauh lagi dan lebih panjang. Yang mana ujung akhirnya adalah surga atau neraka. Kemudian hikmah yang lain disebutkan oleh Ali Al-Qari juga adalah memberikan manfaat untuk orang yang mati. Bukan malah minta manfaat, minta dicarikan ini dan itu, atau minta dibantu ketika untuk, kalau Indonesia apa itu, UMPTN, kalau sini mungkin apa, SPM atau apa dan seterusnya. Dan juga apa, minta disembuhkan orang-orang yang sakit itu dan seterusnya. Bukan, tapi memberikan manfaat pada orang yang mati, yaitu mendoakan dia dan seterusnya, semacam itu. Kemudian dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, tidak ada obat yang lebih bagus untuk orang yang hatinya kaku melebihi yaitu apa? Mendatangi pekuburan. Dari sisi ini, walaupun apa, jelas obat terbaik adalah Quran, tapi terkadang untuk dengar Quran aja orang malas. Kita perdengarkan pada dia Quran, dia akan perdengarkan pada kita dangdut. Nah, ini susah. Tapi apa? Mari jalan sama-sama ke kubur. Kita ingat baik-baik, perhatikan itu dan seterusnya. Nah, ini termasuk obat yang terbaik adalah datang ke kubur. Tengok orang yang semalam masih bercandaria, masih bersukacita, tahu-tahu sekarang sudah di bawah tanah, mungkin dimakan oleh makhluk-makhluk yang melata. Yang kemarin masih cantik mulai, ternyata sekarang sudah dimakan oleh ulat. Bahkan apa, Ali Al-Qari menyebutkan secara terperinci
tentang apa? Perjalanan hancur reputnya daging-daging orang tersebut dan seterusnya. Dan ini adalah pelajaran bahwasanya apa? Sebentar lagi badan yang selama ini kita jaga baik-baik, tahu-tahu dia akan reput, akan hancur. Kecuali ketika masih hidup dia betul-betul menjaga badannya dengan menghafal Quran, dengan apa? Jihad fisabilillah, dengan mengajar orang-orang Al-Quran, ikhlas. Tapi dengan syarat ya ikhlas, maka badannya akan dijaga di alam kubur itu. Demikian pula beberapa sebab yang lain. Baik. Intinya adalah bahwasanya mengunjungi kubur ini mengingatkan pada akhirat, mengingatkan pada kematian, dan akan menjadi tahdzibul qulub, yaitu untuk memperbaiki dan mengatur jiwa dan hati kita agar jadi orang yang lebih baik lagi. Baik. Kemudian dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, apakah ini khusus untuk kubur orang mukmin ataukah kubur orang kafir juga demikian? Kata beliau, dua-duanya boleh, tidak masalah. Mau ke kubur mukmin atau ke kubur kafir, itu sama-sama akan mengingatkan kita pada akhirat. Ini hukum asalnya. Baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wa asta'dzinuhu an yazura qabraha fa'adani fa'adinani. Saya minta izin kepada Rabbku untuk memohonkan pengampunan untuk ibu saya, maka Allah tidak mengabulkan itu, tidak mengizinkan. Tapi kemudian saya mohon izin agar agar saya diizinkan untuk mengunjungi kubur ibu saya, maka Allah mengizinkan untuk saya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Kunjungilah kubur-kubur itu karena dia akan mengingatkan kepada akhirat. Jadi boleh ke kubur orang mukmin, kubur orang kafir, tidak mengapa untuk mengingat kematian. Cuma apa? Adab-adabnya juga perlu diingat. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari, di antara adabnya adalah yaitu melepaskan slipper. Tidak boleh apa? Memakai slipper di pekuburan orang-orang mukmin. Kalau orang kafir tak kisah. Orang kafir pun tak kisah kalau kubur mereka kita didatangi dengan pakai kasut. Mereka biasa pakai kasut, pakai slipper, pakai apa? Tak ada kehormatan kuburnya. Tapi untuk mukmin harus apa? Melepaskan slipernya. Dan itu hadisnya ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu. Kemudian apa? Tidak boleh menginjak kubur. Tapi kalau jalan di antara kubur tidak mengapa. Tapi kalau menginjak itu tak boleh karena ini menyakiti. Demikian pula apa? Melompati, melangkahi kubur itu tidak boleh. Demikian pula duduk di atas kubur. Kalau duduk di tanah di antara kubur tidak mengapa. Tapi kalau duduk di kubur seseorang, ini menyakiti. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya salah seorang kalian itu duduk di atas bara api itu menembus pakaiannya dan membakar kulitnya, itu masih lebih ringan daripada dia duduk di atas kubur seorang mukmin. Berarti apa? Ini memang haram dan dosa besar, menyakiti. Demikian pula dilarang untuk bersukaria di pekuburan, untuk bernyanyi-nyanyi, untuk berbising-bising, berteriak-teriak, apalagi jual obat, nggak boleh di situ. Ini adalah tempat untuk tafakur wa tadzakur, berpikir, mengingat, dan seterusnya. Adapun untuk baca Quran, maka walaupun banyak ulama mengatakan disunahkan membaca Quran di kubur, tapi yang betul ini adalah haram. Ma'ruf hadisnya itu Abi Hurairah, yang mana Rasulullah SAW ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu bagikan kuburan, bagikan pekuburan, karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwasanya rumah yang tidak ada sholat dan qiraatul Quran di situ, dia bagikan pekuburan. Berarti pekuburan memang bukan tempat untuk baca Quran dan sholat, kecuali khusus, yaitu apa? Sholat jenazah saja. Itu dalilnya khusus memang. Tapi yang lain-lain, maka untuk di dalam pekuburan jangan membaca Al-Quran, bacanya adalah di luar pintu pagar itu. Dan seterusnya. Berarti apa? Baca hadis boleh, hafalan-hafalan ilmu boleh, tapi untuk yang Quran itu di luar pekuburan.
Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Yang poin hikmah menegeri kubur tu, nombor 3 tu memberikan manfaat kepada orang yang mati, mendoakan dia dan seterusnya kan. Betul. Pernah ada hantar artikel berkenaan tentang tidak boleh doakan kepada orang yang mati dalam keadaan kemusyrikan. Maknanya dia mati dalam keadaan memakai tangkal. Tayyib. Jadi kalau kata ibu dia ataupun ayah yang mati dalam keadaan macam tu. Tayyib. Sekarang pembahasannya adalah siapa yang boleh didoakan. Kalau dia masih hidup boleh didoakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan orang-orang kafir yang memerangi beliau sampai membuat beliau berdarah. Beliau berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaum saya karena mereka tidak tahu. Untuk yang di luar Bukhari Muslim, itu Anas mengatakan itu adalah Rasulullah SAW sendiri yang mengalami itu. Walaupun Rasulullah juga menceritakan Nabi terdahulu juga mengalami itu. Yaitu boleh mendoakan orang yang masih hidup dengan pengampunan. Walaupun ini ada pembahasan yang panjang. Demikian pula hidayah. Adapun orang yang sudah mati, maka berdasarkan hadis tadi, hadisnya ada di Muslim tentang Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan pengampunan untuk ibunya. Kenapa? Karena ibunya mati dalam keadaan musyrikah. Allah melarang. Allah yang melarang, bukan Wahabi yang melarang. Allah yang melarang. Baik. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak, maka ini kata Syekhul Islam dalam ilmu balaghah, ini adalah pengharaman tingkat yang paling tinggi. Lafadznya nampak sederhana, namun ini bagi yang paham balaghah, ini dia akan paham ini adalah larangan yang tertinggi. Seperti apa? Maka lillahi ayyattakhidha walada. Sama sekali tidak layak Allah mengambil anak. Baik. Ini adalah larangan yang tertinggi, kemustahilan. Yaitu apa? Tidak layak bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan pengampunan kepada orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat mereka sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya musyrik tadi itu adalah termasuk penghuni neraka jahim. Bila menjadi jelas kalau mati di atas kesyirikannya. Ketika masih di dunia itu belum jelas untuk kita karena apa? Masih mungkin dia nanti bertobat pada Allah. Tapi kalau mati memang dohirnya mati musyrik, maka tidak boleh didoakan pengampunan, didoakan masuk surga dan yang seperti itu. Tayyib. Lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana Ibrahim mendoakan pengampunan untuk ayahnya? Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Allah Ta'ala sudah menjawab pertanyaan tentang itu. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idati wa adha iya. Tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena suatu janji yang telah dia janjikan untuk ayahnya sebelum berpisah ketika beliau diusir oleh ayahnya itu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Manakala jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya memang musuh Allah, Ibrahim pun berlepas diri darinya. Baik. Ini menunjukkan memang tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Baik. Adapun kalau pertanyaannya apakah orang yang mati dalam keadaan membawa tangkal, orang Indonesia bilang membawa jimat atau yang seperti itu, apakah dia boleh didoakan? Ini kembali kepada perincian. Apakah tangkal itu menggunakan tangkal memakai tangkal itu syirik besar atau syirik kecil? Dijelaskan oleh para ulama asalnya adalah syirik kecil. Tapi kalau sampai jiwanya memang bergantung kepada barang itu, menggantungkan manfaat dan madarat pada barang itu, maka ini jadi syirik besar. Baik. Bahkan keyakinannya itu adalah rububiyah, syirik dalam rububiyah, bukan hanya uluhiyah. Maka ini orangnya murtad. Tapi hukum asalnya sekedar dia keluar rumah, kemudian mungkin siapa itu tetangganya atau pakciknya atau makciknya bilang, nah di luar itu banyak corona, ini nih pakai penangkal nih, penangkal lebih baik daripada vaksin misalkan. Tapi pakai tangkal aja, bumbuh kita lebih hebat daripada vaksin tuh. Padahal bumbunya mungkin pakai vaksin juga, misalkan. Baik, ini sekedar anak itu malu hati sama makciknya, dia pakai, ini syirik kecil. Dia syirik kecil. Dia masih muslim, cuma ini melakukan syirik kecil ini dosa besar. Dan wajib untuk membuang dan membakar dan memusnahkan tangkal-tangkal tadi.
Baik, hukum asalnya adalah syirik kecil. Baik. Tapi kalau terbukti dia memang meyakini sampai tingkat yang parah semacam tadi, yaitu manfaat dan madarat memang tergantung kepada barang ini. Ketika dia mau terlanggar kereta dan selamat, oh ini adalah berkat dari tangkal ini misalkan. Nah, ini adalah syirik akbar. Nah, dia boleh murtad itu. Tapi tidaklah setiap orang yang jatuh pada syirik akbar langsung kita hukumi murtad. Mungkin jahil. Rata-rata orang tidak punya ilmu. Belajar ke ustadz ini, ustadz itu, ustadznya nggak mengajari itu, kecuali mengajar main gitar, dia tak paham itu, kasihan. Dia dosa, tapi tidak kita katakan dia murtad. Dosa karena nggak mau belajar yang betul. Tak ada tempat nak belajar pun nanti. Nah, itu juga itu udzur. Terkadang di sebagian negeri tak tahu tempat belajar kemana dan sebagainya. Ya itu udzur. Masalah dosa dia dosa. Karena tidak sungguh-sungguh usaha, tapi tak boleh dikafirkan, tidak boleh dihukumi murtad. Nah, seperti ini masih boleh didoakan, seperti awamnya muslimin, masih boleh didoakan, disolati dan sebagainya. Dia baca Quran, dia pergi Mekah. Nah, ini bahaya kalau tipe-tipe yang tingkat ustadz ini bahaya. Boleh jadi tegak hujah, boleh jadi. Wallahu a'lam. Bukan tingkat ustadz, maksudnya orang awam yang macam ibu-ibu orang dulu. Nah, itu kasih udzur. Walaupun dia sudah sampai ke Mekah, dia di Mekah belajar ke siapa tak paham dia. Paling belajar ke itunya sendiri. Ke siapa itu gaidnya, tur gaid. Amirul Hadnya, yang Amirul Hadnya sendiri suka ngajarkan yang salah-salah. Kasihan, tak paham para ibu-ibu. Demikian pula bapak-bapak tua yang keluar duit banyak, kasihan. Ada orang cakap gini, kalau bukan Pak Musafir, saya tidak jadi orang. Nah, itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Karena kalimat seperti itu ma'ruf, itu adalah syirik kecil. Laulal batoh la atana lusus. Kalau bukan karena IT ini yang bising-bising tadi malam, niscaya pencuri telah datang. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau jimat, kalau azimat ini sejak awal orang sudah punya keyakinan khusus. Maka kalau ditambah dengan kalimat tadi boleh jadi syirik besar. Baik. Allahu a'lam. Jahil. Iya, kasihan jahil. Dosa banyak, tapi tidak boleh kita hukumi murtad sekedar orang-orang yang macam itu tadi. Maknanya bolehlah kita mendoakan Rabbi fili wal wadaya. Boleh. Rata-rata mereka tak paham itu, kasihan. Jangankan belajar, dengar ini Wahabi itu udah lari. Karena memang diajari untuk itu, kasihan. Tidak boleh kita hukumi itu murtad, nggak mau belajar ke saya, nggak boleh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.